Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia, dalam mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Pada video ini, kita akan melanjutkan jenis dari distribusi diskrit yang lainnya, yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu distribusi uniform, kemudian distribusi Bernoulli, distribusi binomial, serta distribusi multinomial. Nah, diharapkan setelah menyimak video ini, teman-teman dapat memahami distribusi hipergeometrik, memahami distribusi binomial negatif, serta dapat memahami distribusi geometrik. Oke, kita akan bahas distribusi ini satu persatu. Yang pertama, distribusi hipergeometrik. Ciri dari distribusi hipergeometrik itu, yang pertama, sampel acak ukuran N diambil tanpa pengembalian dari N besar. Jadi di sini kata kunci dari hipergeometrik itu adalah tanpa pengembalian. Kemudian, sebanyak K benda dapat diberi nama sukses, sedangkan sisanya N kurang K diberi nama gagal. Nah, untuk distribusi hipergeometrik, peubah acak hipergeometrik X adalah banyaknya sukses dalam sampel acak N yang diambil dari N benda yang mengandung K sukses dan N kurang K gagal. Sehingga rumus dari distribusi hipergeometrik dapat dituliskan sebagai H, X, N besar ya, kemudian N kecil, K. Yang mana ini H itu menyatakan hipergeometrik, kemudian X itu adalah peubah acaknya, kemudian N benda adalah benda yang tersedia, kemudian N diambil sebanyak N, dan K itu adalah banyaknya sukses. Sehingga rumusnya di sini adalah kombinasi dari Kx dikali dengan kombinasi N kurang K, N kecil dikurang X dibagi dengan kombinasi N besar per N. Di mana nilai X itu berupa bilangan diskrit, yaitu bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di sini ada teorema tentang rataan dan varian dari distribusi hipergeometrik. Yang pertama, untuk mencari rataannya, rumusnya adalah N kali K dibagi dengan N besar. N yang di atas adalah N kecil ya. Kemudian untuk variansinya adalah N besar dikurang N kecil dibagi dengan N besar dikurang 1 dikali dengan N dikali dengan K per N besar dikali 1 kurang K per N besar. Jadi ini adalah rumus dari rataan ataupun variansi dari distribusi hipergeometrik. Nah, untuk memahami distribusi hipergeometrik ini, kita coba lihat ke contoh soal berikut. Dari suatu kotak yang berisi 40 komponen, 3 diantaranya rusak. Jika diambil secara acak 5 buah komponen, tentukanlah A. Peluang sampel tersebut berisi 1 komponen rusak. B. Peluang sampel tersebut berisi 3 komponen rusak. Nah, jadi kata kunci yang ada di hipergeometrik tadi adalah tanpa pengembalian. Jadi di sini tidak ada kata-kata setelah diambil dikembalikan lagi. Nah, dari sini bisa kita buat diketahui yang pertama ya, berarti terdiri dari N besar yaitu 40 buah. Ya, 40 buah komponen. Kemudian dari 40 buah komponen ini ternyata ada yang rusak sebanyak 3 buah ya. Kemudian dari 40 ini kita ambil sebanyak 5 buah, di sini berarti N5, kemudian 3 diantaranya disebut sebagai rusak, maka itu yang disebut sebagai sukses di sini. Maka di sini K sama dengan 3. Nah, yang ditanya bagian A adalah peluang saat X-nya itu yang rusak ada 1. Kemudian yang B yang ditanya adalah saat yang rusak itu ada 3. Nah, untuk menjawab yang A, berarti ini kita menggunakan rumus dari hipergeometrik tadi ya. Peluang X sama dengan 1 yang rusak tadi, maka itu akan sama dengan artinya H ya, X, kemudian rumus hipergeometrik tadi N, kemudian N kecil, kemudian K, itu kombinasi dari K dengan X dikali dengan kombinasi N kurang K, lalu N kecil dikurang X dibagi dengan N N besar, kombinasi N besar, N kecil. Nah, maka di sini K kita sudah ada tadi 3 ya, 3. Kemudian yang rusak itu ada 1, berarti itu sebagai X-nya. Berarti kombinasi 3 dari 1. Kemudian N besarnya 40 dikurang 3
lalu N kecilnya 5, dikurang X-nya 1. Karena yang rusak itu yang mau kita hitung adalah 1. Dibagi dengan kombinasi N besar, berarti 40, kombinasi 40 dengan N kecil, yaitu 5. Berarti ini silahkan teman-teman hitung ya, berarti kombinasi dari 31, kemudian 37, dan 4 dibagi dengan 40/5. Nah, nanti silahkan dihitung, harusnya hasilnya itu adalah 0,3011. Ya. Jadi ini untuk menghitung kombinasi, teman-teman masih ingat ya, kalau kombinasi dari 31 berarti itu adalah 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial, lalu 3 kurang 1 faktorial, berarti 2 faktorial. Ini bisa disederhanakan menjadi 3 faktorial kali 2 faktorial, ini 1, ini 2, berarti ini bisa disederhanakan sehingga ini hasilnya 3 ya, begitu juga seterusnya. Oke, untuk yang B, ini tugas untuk teman-teman, yang mana saat X-nya itu sama dengan 3. Berarti rumusnya persis sama dengan yang ini, pembedanya hanyalah X itu diganti dengan 3. Berarti X di sini diganti dengan 3. Oke, coba di buku catatan masing-masing dicoba yang soal B. Oke? Sekarang kita lihat ke distribusi hipergeometrik dengan peubah acak ganda. Nah, apalagi itu peubah acak ganda? Namanya ganda berarti lebih dari satu ya. Nah, di sini distribusi hipergeometrik peubah acak ganda, bila n benda, jadi ada tersedia n benda, n besar ya, dikelompokkan menjadi k sel. Berarti dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompoknya itu dipakai istilah di sini adalah sel. Yang mana kelompoknya itu ada kelompok A1, kelompok A2, sampai kelompok A3. Yang masing-masing berisi A1 benda, A2 benda, sampai AK benda. Ya. Jadi setiap kelompok tadi berisi sebanyak A1, A2, sampai AK benda ya. Maka distribusi peubah acak X1, X2, sampai XK yang menyatakan banyaknya benda atau anggota yang terambil dari A1, A2, sampai AK dalam sampel acak berukuran N, maka rumusnya adalah seperti ini. F, X1 berarti itu adalah peubah acak yang dari sel yang pertama, kemudian X2 peubah acak dari sel yang kedua sampai XK. Berarti peubah acak dari sel yang ke K atau kelompok yang ke K. Kemudian di sini ada A1 ya, A1, A2 sampai AK, berarti itu adalah isi dari peubah acaknya. Kemudian N benda, jumlah N-nya semua, kemudian N kecil itu yang diambil. Nah, rumusnya itu adalah kombinasi dari A1 dengan X1 dikali kombinasi dari A2 X2 sampai dengan kombinasi AK XK dibagi dengan N besar dibagi dengan N kecil. Kombinasi dari N besar dan dari N kecil. Nah, di sini ada ketentuan untuk memeriksa saat teman-teman ragu. Bisa teman-teman jumlahkan ini saat A1 tambah A2 sampai AN, jumlahnya sama N, maka itu sudah benar. Saat X1 tambah X2 sampai XK sama dengan N, maka itu jumlahnya sudah benar. Artinya saat ini dijumlahkan, dia akan sama ya besarnya. Nah, bagaimana sih aplikasi dari rumus ini? Oke, kita lihat ke contoh soal berikut. Dalam sebuah penelitian, terdapat 10 orang yang dijadikan sampel. Berarti itu adalah N besar kita, karena terdapat 10. Nah, N besar kita itu ada 10. Nah, dari 10 ini, dia dibagi menjadi beberapa golongan darah. Yang pertama ada golongan darah O, berarti itu sel pertama. Kemudian golongan darah A, kemudian golongan darah B. Artinya di sini dibagi menjadi 3 sel. Maka dari sini bisa kita buat A1-nya, yaitu sebanyak 3 orang, kemudian A2 yang bergolongan darah A ada 4 orang, kemudian A3 yang bergolongan darah B sebanyak 3 orang ya. Sebanyak 3 orang. Kemudian dari 10 ini akan diambil sebanyak 5, berarti N kecil kita itu adalah 5. Yang mana? Yang 5 itu masing-masing bergolongan darah O, berarti itu sebagai X1-nya. Akan diambil 1 orang, kemudian bergolongan darah B, itu sebagai X2, berarti 2 orang. Kemudian yang ketiga bergolongan darah B, sebanyak 2 orang.
Nah, kita perlu cek tadi bahwa jumlah dari A1, A2, dan A3 itu harus sama dengan N. Kita jumlahkan 3 tambah 4 tambah 3 pas 10 ya. Kemudian X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan N kecil. Maka sudah pas ya, 5. Nah, dari sini tinggal kita gunakan rumus dari hipergeometrik peubah ganda tadi. Berarti F X1, X2, X3 ya. Jadi cukup sampai X3 karena di soal ini ada 3 sel. Kemudian A1, A2, A3, lalu ada N besar, lalu N kecil. Nah, rumusnya tadi adalah kombinasi dari A1, X1 dikali dengan kombinasi A2, X2, lalu dikali dengan kombinasi A3, X3, dibagi dengan kombinasi dari N besar, N kecil. Maka di sini A1-nya adalah 3, berarti kombinasi 3, 1 ya. Kemudian A2-nya ada 4, diambil sebanyak 2, berarti kombinasi 4, 2. Lalu kombinasi 3, 2. Dibagi dengan jumlah N-nya semua adalah 10, yang diambil 5. Nah, ini silahkan teman-teman coba mencari, menghitung berapa kombinasinya masing-masing. Nah, harusnya itu nanti teman-teman ketemu 3/14. Nah, untuk menghitung ini saya serahkan pada teman-teman ya, karena kita sudah bahas bagaimana menghitung kombinasi pada saat bab peluang. Oke? Sekarang kita lanjut ke distribusi berikutnya, yaitu distribusi binomial negatif. Nah, percobaan binomial negatif ini memiliki ciri-ciri. Pertama, pada percobaan binomial, misalkan usaha diulang sampai tercapai sejumlah sukses tertentu, ya. Jadi inti dari binomial negatif itu asalnya adalah distribusi binomial biasa yang sudah kita bahas waktu itu saya bikinkan sebagai mind map ya. Kemudian misalkan kita ingin mengetahui bahwa sukses ke K terjadi pada usaha ke X, maka itu yang disebut sebagai dengan percobaan binomial negatif. Jadi banyaknya usaha X menghasilkan K sukses dalam suatu percobaan binomial negatif, itu disebut sebagai peubah acak binomial negatif, dan distribusi peluangnya disebut sebagai distribusi binomial negatif. Jadi intinya saat kita mengenali soal ini, ciri-ciri dari soal binomial negatif itu adalah suatu percobaan yang dia itu adalah percobaan binomial, artinya dia hanya ada dua kemungkinan, sukses atau gagal. Lalu yang akan ditanyakan dari soal itu adalah sukses yang ke K, apakah sukses yang pertama atau sukses kedua, dan seterusnya. Lalu, di sini ada rumus dari distribusi binomial negatif. Bila usaha yang saling bebas, artinya dia saling terpisah ya, tidak ada hubungan, dilakukan berulang kali, menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q, sama dengan 1/P. Jadi Q itu selalu 1 kurang P ya. Maka distribusi peluang peubah acak X, yaitu banyaknya usaha yang terakhir tepat pada sukses ke K, adalah jadi untuk binomial negatif kita lambangkan dengan B, ada bintangnya, supaya menjadi pembeda dengan binomial saja. Kemudian di sini X itu adalah peubah acaknya, kemudian K itu adalah sukses ke K, kemudian P itu adalah peluang suksesnya. Nah, rumusnya itu adalah kombinasi dari X kurang 1 dengan K kurang 1 dikali dengan P pangkat K dikali dengan Q pangkat X kurang K. Ya. Nah, untuk memahami bagaimana contoh soal dari binomial negatif, coba kita lihat ke soal berikut. Oke, di sini carilah peluang pelantunan 3 uang logam sekaligus akan mendapatkan semua angka dan semua gambar. Jadi yang ditanya itu adalah semua angka dan semua gambar untuk kedua kalinya. Nah, inilah penciri bahwa ini adalah distribusi binomial negatif. Yang ditanya adalah yang kedua kalinya. Artinya yang ditanya itu sukses kedua pada lantunan kelima. Ya, berarti N kecilnya itu 5. Oke, kita buat dulu yang diketahui dari sini. Berarti X-nya itu ada 5, 5 kali usaha, kemudian akan kita hitung adalah sukses kedua, berarti K-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita harus menentukan dulu apa sih ruang sampel dari pelantunan 3 uang logam. Nah, kita ingat bahwa uang logam itu pasti terdiri dari angka dan
gambar. Nah, karena dia ada 3, berarti ini kita bagi menjadi 3 kali ya, angka gambar. Ini berarti koin pertama, ini koin kedua, lalu koin yang ketiga. Berarti angka gambar lagi, kemudian di sini angka gambar lagi, di sini angka gambar, lalu di sini adalah angka gambar. Sehingga ini hasilnya adalah angka-angka, kemudian ini angka-angka gambar, kemudian di sini angka gambar angka, kemudian angka gambar-gambar, kemudian gambar angka-angka, kemudian gambar angka gambar, kemudian gambar-gambar angka, dan yang terakhir itu adalah gambar gambar-gambar. Nah, sekarang yang ditanya itu untuk mendapatkan semua angka dan semua gambar. Berarti yang semua angka adalah yang ini dan semua gambar adalah yang ini. Karena dia atau berarti kita jumlahkan ya. Berarti menghitung P-nya adalah N dari A, N kejadian dibagi dengan NS ya. Nah, N kejadian di sini adalah 2 ya, karena muncul angka atau gambar. Berarti 2 dibagi dengan NS. NS berarti jumlah dari semua ini. Ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka peluangnya itu adalah 1/4. Nah, sudah tahu kita P, itu adalah peluang sukses, berarti Q-nya adalah 1 dikurang P. Berarti 1 dikurang 1/4, berarti adalah 3/4. Nah, dari sini tinggal kita masukkan ke rumus dari binomial negatif tadi. Berarti B bintang, kemudian X ya, kemudian K, kemudian P, itu rumusnya tadi adalah kombinasi dari X kurang 1, kemudian K kurang 1, dikali dengan P pangkat K, lalu Q pangkat X kurang K. Nah, di sini berarti X kita 5 ya, kemudian K-nya 2, P-nya itu 1/4. Berarti di sini kombinasi dari X kurang 1, berarti 5 kurang 1, 4, kemudian K kurang 1, 2 kurang 1 adalah 1, kemudian P-nya tadi 1/4, pangkat K, K-nya adalah 2, kemudian Q 3/4, pangkat X kurang K, X-nya 5 kurang K 2. Sehingga ini adalah kombinasi 41 dikali dengan 1/4 pangkat 2 dikali dengan 3/4 pangkat 3. Nah, ini berarti dihitung ya, berarti ini 4 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali 3 faktorial kali 1/16 dikali dengan 3 pangkat 3, 27 ya. Kemudian 4 pangkat 3, 16, 64 ya. Nah, ini silahkan teman-teman lanjutkan menghitungnya. Oke, maka itulah jawaban berapa peluang dari pelantunan 3 logam sekaligus untuk mendapatkan semua angka untuk kedua kalinya pada lantunan kelima. Jadi, ciri dari contoh binomial negatif itu ada sukses yang keberapa yang ditanya. Oke? Sekarang kita lanjutkan ke distribusi geometris. Nah, sebenarnya distribusi geometrik itu adalah kasus khusus dari binomial negatif. Kenapa di sini kasus khusus? Karena geometrik itu khusus menghitung saat peluang berhasil yang pertama atau saat K sama dengan 1. Ya, jadi yang ditanya itu adalah saat sukses pertama. Jadi kalau dari soal yang ditanyakan sukses pertama, maka langsung saja menggunakan rumus dari distribusi geometrik. Nah, ini rumusnya. Bila usaha yang saling bebas dilakukan berulang kali menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal Q 1 kurang P, maka distribusi peluang perubahan acak X, yaitu banyaknya usaha sampai terjadi sukses pertama, jadi sukses pertama itu kata kuncinya, maka itu bisa dipakai rumus G X P sama dengan P pangkat X kurang 1 ya. Nah, di sini rataan rumusnya adalah 1/P dan variansinya adalah 1 kurang P dikuadratkan. Nah, asal dari rumus geometrik itu adalah dari rumus binomial negatif tadi. Yang mana binomial negatif tadi rumusnya adalah X kurang 1 ya, kemudian K kurang 1, kemudian dikali dengan P pangkat K, lalu Q pangkat X kurang K. Seperti ini ya. Nah, sekarang K-nya itu kita rubah menjadi 1. Berarti di sini
menjadi 1 ya. Kombinasi ini dengan 0, kemudian P pangkat 1, ini sesuatu yang dikombinasikan dengan 0, hasilnya pasti 1, 1 kali P pangkat 1, kemudian ini adalah X kurang K, K-nya adalah 1, sehingga terbentuklah rumus SIM ini. Oke, untuk lebih pahamnya kita coba lihat soal dari distribusi geometrik. Nah, contoh dari distribusi geometrik dalam suatu proses produksi diketahui bahwa rata-rata 1 dari 100 butir hasil produksi adalah cacat. Misalkan diperiksa 5 butir, berapa peluang ditemukan satu buah cacat pertama setelah butir kelima? Ya, setelah butir kelima. Yang ditanya cacat pertama. Nah, itulah yang menjadi kata kunci dari geometrik karena di sana ada cacat yang pertama. Maka dari sini yang bisa kita ketahui berarti karena di sana peluang cacat itu bisa dihitung ya, 1 dari 100 berarti 1/100, otomatis di sini Q-nya adalah 1 kurang 1/100 ya, berarti 99/100. Lalu diperiksa sebanyak 5 butir, berarti X-nya sama dengan 5 ya. Karena cacat pertama berarti itu sudah pasti K-nya sama dengan 1, kita pakai geometrik, berarti tinggal ganti G, X, P, itu sama dengan tadi rumusnya P kali Q pangkat X kurang 1. Berarti G, X-nya 5, kemudian P-nya, peluang suksesnya tadi adalah 1/100, maka di sini adalah 1/100 dikali dengan 99/100 pangkat dengan 5 kurang 1. Sehingga ini 0,01 dikali 0,99 pangkat 4. Nah, ini setelah teman-teman hitung hasilnya adalah 0,096. Sekian. Maka inilah peluang terjadinya peluang satu buah cacat pertama setelah 5 butir yang dicek gitu ya. Oke, di sini ada soal latihan. Pada jam-jam sibuk sangat sulit mendapatkan sambungan telepon hanya 1 kali dalam mendial. Misalkan untuk mendapatkan sambungan pada jam sibuk peluangnya 3%, berapa peluang sambungan telepon akan tersambung jika dilakukan mendial agar sambungan berhasil. Berarti yang kita hitung itu adalah yang saat pertama kali berhasil. Maka di sini kita menggunakan rumus dari geometrik. Jadi dari video ini ada 2 soal ya, yang soal hipergeometrik tadi 1 soal, kemudian yang ini 2 soal. Silahkan dikerjakan latihannya. Oke, sebagai referensi silahkan membaca buku Walpole untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih.